Arifin. Simak pembelajarannya dan dapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana, Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Apa kabar Ananda? Mudah-mudahan Ananda selalu baik-baik saja di rumah bersama dengan keluarga Ananda tercinta tentunya. Baik Ananda, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin tentang sholat jamak dan qashar. Nah, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa sholat jamak dan qashar itu merupakan suatu keringanan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk mengerjakan sholat dalam keadaan yang bagaimanapun, seperti dalam perjalanan jauh atau musafir, kemudian sakit atau dalam keadaan yang sudah uzur. Nah, Ananda, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian sholat jamak qashar, kemudian jamak takdim. Nah, kali ini kita akan belajar jamak takhir. Nah, tetapi sebelum itu, kita ulang materi kita yang kemarin dulu. Sedikit mengingatkan tentang hal yang kemarin. Nah, Ananda, apakah Ananda masih ingat apa itu sholat jamak? Ayo, masih ada ingat nggak sholat jamak itu apa? Ya, sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya gimana? Sholat yang dikumpulkan dalam satu waktu. Contohnya adalah sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Nah, bagaimana hukum sholat jamak? Masih ingat nggak? Apa hukumnya? Iya, hukumnya adalah mubah atau boleh ya, bagi orang yang dalam perjalanan dengan mencukupi syarat-syaratnya. Oke. Kemudian apa itu qashar? Singkat nggak apa itu qashar? Ya, sholat yang diringkas. Misalnya sholat zuhur itu ada 4 rakaat, maka diringkas menjadi 2 rakaat. Ya. Nah, adapun sholat yang tidak bisa diringkas itu adalah sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, sholat subuh itu selain tidak bisa diringkas, juga tidak bisa dijamak loh. Ingat ya, sholat subuh selain tidak bisa diringkas, tidak bisa dijamak. Nah, kemudian Ananda, ada berapa macam sholat jamak? Ada dua. Apa itu? Jamak takdim dan jamak takhir. Nah, apa itu jamak takdim? Ada yang masih ingat? Ya, jamak takdim adalah penggabungan sholat yang dimajukan. Misalnya nih, Ananda mengerjakan 2 sholat fardu dalam waktu sholat pertama misalnya, seperti sholat zuhur dan asar. Nah, Ananda mengerjakannya pada waktu zuhur. Oke, jamak takhir. Ananda, jamak takhir itu adalah mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Nah, kalau jamak takdim kan tadi kan mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu yang pertama kan. Nah, kalau sholat jamak takhir ini adalah kebalikannya, yaitu mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Nah, seperti sholat misalnya nih, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, oke, ingat Ananda ya. Jamak takhir itu adalah mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Nah, adapun cara untuk mengerjakan sholat jamak takhir adalah yang pertama, berniat akan mengerjakan sholat pertama yaitu sholat zuhur atau maghrib pada waktu sholat yang kedua yaitu asar atau isya. Nah, yang sholat yang kedua mengerjakan sholat pertama yaitu sholat zuhur atau maghrib, kemudian barulah sholat yang kedua yaitu asar atau isya ya. Jadi kalau Ananda mau jamak takhir ya kan, misalnya nih sholat zuhur dan asar nih ya, Ananda mengerjakannya pada waktu asar. Tapi ketika sholat, Ananda mengerjakan sholat zuhur dulu baru asar. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah berniat jamak takhir. Contoh niatnya nih,
Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al ashri jam'at ta'khiri lillahi ta'ala. Nah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar jamak takhir karena Allah Ta'ala. Nah, syarat yang terakhir yaitu berturut-turut dan tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Oke Nanda, paham ya? Oke Nanda, kali ini kita akan bahas sholat yang dapat dijamak dan dikosor. Nah, sholat yang boleh dijamak ialah hanya sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, sholat subuh itu tidak boleh dijamak ya, sehingga sholat subuh itu harus dilaksanakan secara terpisah dari sholat lain. Jadi sholat subuh itu tetap dilaksanakan pada waktunya. Jadi nggak bisa kita jamak maupun kita kosor ya. Sholat yang boleh dikosor itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya itu 4. Seperti apa coba yang sholat rakaatnya itu 4? Ya, zuhur, asar, dan isya. Nah, jadi sholat maghrib itu ada berapa? 3. Sholat subuh ada berapa? 2. Bisa nggak dikosor? Tidak. Kenapa? Karena rakaatnya kurang dari 4. Nah, terus bagaimana sholat maghrib Ustadz? Bagaimana cara ngerjakannya? Nah, untuk sholat maghrib itu tetap dilaksanakan 3 rakaat. Oke, 3 rakaat. Dan sholat subuh itu tetap 2 rakaat. Tapi ingat, sholat subuh ini tidak boleh dijamak. Ya, tidak boleh dijamak. Dan juga tidak bisa dikosor. Jadi, dari pembahasan kita tadi, apakah ada yang tahu apa perbedaan dari sholat jamak takdim dengan jamak takhir? Iya, sholat jamak takdim itu adalah mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Sedangkan sholat jamak takhir adalah mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Oke. Syukron Ananda atas perhatian Ananda. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa tatap muka seperti biasa. Oke. Ingat tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.